Ya, selamat siang teman-teman. Saya ingin membahas ya, akhir-akhir ini banyak sekali pejabat menteri kita yang menurut saya komen seadanya, komen apa kadarnya, dan mungkin ini bisa menjadi perenungan ya buat kita ya. Apapun tanggapan dari teman-teman tentang video ini, silahkan. Yang penting kita tidak apa ya membungkam ya suara-suara yang solutif, suara-suara yang bagus, suara-suara yang bisa membantu kinerja pemerintah ya jika memang dianggap bagus. Seperti itu. Yang pertama mungkin saya ingin menanggapi terkait statement Pak Yandri ya soal kenapa sarjana lebih menganggur di kota atau bekerja sebagai informalitas di kota daripada bekerja di desa. Nah, ini rupa-rupanya Pak Yandri ini sering bikin atraksi. Kinerjanya juga 100 hari ini atau ya tidak ada lah, tidak ada yang signifikan. Justru dengan terpisahnya Kementerian Desa dan Kementerian Transmigrasi, saya pikir kerja-kerja pendampingan itu justru makin rumit, makin tidak pada ranah solutif ya. Makin banyak kementerian, makin banyak deputi atau direktorat, justru saya pikir tidak gesit ya. Ya umum lah bagi saya di semua kementerian, nggak cuma di Kementerian Desa. Silakan jika teman-teman punya penilaian lain bisa ditanggapi. Nah, saya beranggapan seperti ini karena satu ya, soal desa ini sebetulnya yang menjadi catatan ya. Desa itu kan punya prinsip kewenangan lokal. Nah, lalu beberapa periode sebelumnya itu desa kan menjadi satu urusan dalam koordinasi atau dalam instruksi Kementerian Desa. Sehingga prioritasnya itu juga lebih efisien ya, terukur melalui Permen Desa, PDT, yang justru lebih bisa dilihat hasilnya. Nah, tetapi ya, meskipun waktu itu urusan transmigrasi dan desa menjadi satu ruang lingkup, ternyata juga belum menyelesaikan persoalan dasar bagi masyarakat di desa itu sendiri. Kenapa saya bilang begini? Karena bagi saya, kebutuhan dasar masyarakat desa hari ini itu selain soal sandang, pangan, dan papan, itu juga bertambah dengan urusan tenaga kerja atau pekerjaan. Nah, sekarang bagaimana berharap sarjana bisa kembali ke desa dengan beraktivitas produktif sesuai dengan bidang atau relevansi hobi dan minat, sementara ya urusan desentralisasi itu sendiri juga tidak sepenuhnya diberikan kepada daerah kabupaten atau kota. Masih ada urusan-urusan yang menurut saya menciptakan banyak lapangan kerja justru diambil alih oleh pusat. Contohnya ESDM. Ini contoh kecil saja, nggak cuma ESDM, ada usaha-usaha lain yang juga diambil oleh pusat ataupun provinsi. Nah, jadi saya pikir kendati pemerintah membentuk Kementerian Desa, tapi nyatanya desa ini menjadi arus bagi masyarakat kota menjajah
desa dengan hal yang baru, dengan memasukkan modernisasi desa yang berkemungkinan tidak sesuai dengan desa itu sendiri. Nah, lalu gimana cara menanggapi statement Pak Yandri? Ya bagi saya sendiri ya, menanggapi Pak Yandri ini sama aja menanggapi tong kosong. Jadi ya udahlah, kita nggak bakal didengar karena kementerian sebelumnya juga sama saja, tidak ada respon yang produktif. Nah, kalau saya ditanya fenomena ketenaga kerjaan di desa, mungkin ada 3 jawaban yang ingin saya utarakan. Yang pertama adalah soal basis data tenaga kerja di desa. Nah, kita hari ini memberikan alokasi dana desa itu hampir tiap tahun per desa itu paling rendah mungkin 900 atau 900 juta atau 1 miliar. Ada desa yang sampai mendapatkan 2,5 miliar atau 3 miliar per tahun. Nah, sayangnya persoalan tenaga kerja di level desa itu tidak didukung oleh basis data up to date ataupun pelaku kaur kepala urusan sumber daya manusia di desa itu tidak ada yang sampai spesifik mendata tenaga kerja masuk ataupun tenaga kerja keluar dari desa. Ya data sajalah, kita bisa bicara data. Masyarakat desa itu mau didata tenaga kerja, menganggur, setengah menganggur, atau menganggur penuh, yaitu mereka juga terkadang selalu bergantung dari survei-survei BPS. Anggarannya dibilangnya tidak ada. Selalu saja, kalau tidak ada proyek pendataan, mereka pasti males untuk mencari data. Itu buruknya pemerintahan desa kita. Baik sebelum reformasi atau setelah reformasi. Nah, lalu yang kedua, selain basis data, juga perlu dibangun bagaimana keberpihakan dana desa untuk UMKM atau masyarakat produktif yang ada di desa. Nah, kalau kita melihat alokasi dana desa berdasarkan Permen Desa untuk penggunaan dana desa tahun 2025, 20% setidaknya itu untuk ketahanan pangan, paling sedikit. Dan 15% itu paling sedikit untuk bansos, bantuan sosial, atau sedikitnya ya, berlaku minimum minimum lah. Nah, di sini menurut saya agak tricky. Kenapa saya sampaikan agak tricky? Karena prioritas-prioritas yang seperti ini justru memberikan celah kepada aparatur desa ataupun orang-orang terdekat di desa, ya, suprastruktur lah, untuk mengalokasikan secara sedemikian rupa yang penting lolos Sisgeodes, sistem keuangan desa. Nah, ini tidak ada audit berjenjang. Memang beberapa kali ada audit project dari kejaksaan ataupun BPKP ke desa. Tapi faktanya desa banyak yang lolos. Yang nggak lolos rata-rata itu kepala desanya yang bermasalah. Entah judol atau entah kasus amoral yang lain. Jadi kesimpulan yang kedua itu menyangkut keberpihakan dana desa untuk masyarakat produktif. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena jika ada keberpihakan yang jelas kepada masyarakat produktif, misalkan dari sensus tenaga kerja masuk atau keluar, atau tenaga kerja yang stay di desa dengan produktivitas tertentu, kita bisa melihat mana yang punya usaha di atas omset tertentu yang bagus, yang layak, termasuk juga mana yang belum layak.
Nah, yang belum layak kita kasih pendampingan ya, bukan sebatas ngasih upah atau ngasih modal. Oke, pendampingan, inkubator. Nah, yang sudah layak itu kita kasih insentif. Bisa insentif untuk bagi hasil, bisa insentif untuk meningkatkan ekspansi pasar atau produknya, bisa juga invensi untuk insentif tenaga kerja yang dilibatkan. Jadi tolak ukurnya UMKM di desa yang sudah terdata, ya yang sudah terdata, misal saya punya warung dengan mempekerjakan 5 orang, maka desa akan memberikan setidaknya dalam setahun subsidi lah atau apresiasi telah melibatkan tenaga kerja desa setempat dengan minimal 5 orang, maka insentifnya 10 juta. Nah, apa kita tidak senang? Tentu kita senang. Nah, caranya insentif tersebut mengalir ke UMKM, ya, ke UMKM yang ada di desa. Nantinya UMKM tentunya akan bermanfaat untuk menambah modal atau menambah konsumsi UMKM. Nah, selanjutnya gimana untuk keberpihakan mereka yang butuh bansos? Saya sampaikan, bansos yang terlalu masif itu akan cenderung membuat masyarakat mentalnya miskin. Kita sudah punya PKH, ngapain dana desa dibikin untuk bansos? Kita sudah punya BPNT, bantuan pangan non tunai. Lalu ngapain desa ikut campur bikin BLT? Kita sudah punya juga subsidi listrik. Lalu kenapa pemerintah desa ngasih uang cuma-cuma? Nah, apa yang diharapkan kalau seperti ini dari desa? Tidak ada. Nah, yang terakhir ya, saya tadi mengawali ada 2 poin, basis data tenaga kerja desa yang up to date, yang kedua insentif atau keberpihakan penuh terhadap UMKM atau masyarakat produktif di desa, yang terakhir, nah, yang terakhir, perlunya basis pengetahuan masyarakat desa yang dimuat dalam kurikulum pembelajaran keterampilan hidup di desa. Nah, ini yang ketiga, butuh kerjasama dengan akademisi perguruan tinggi termasuk sekolah menengah, baik menengah pertama atau menengah ke atas. Saya sampaikan sekali lagi, perlunya kita memiliki kurikulum pembelajaran muatan lokal yang terintegrasi dengan potensi desa ataupun potensi daerah. Kalau potensi desanya di situ adalah basis peternakan, harusnya ya, yang kita optimalkan adalah sekolah-sekolah kejuruan yang mampu mendukung perluasan usaha ataupun produktivitas pelaku usaha peternakan di desa setempat atau daerah setempat. Nah, kenapa penting si muatan kurikulum yang terintegrasi dengan pendidikan? Karena ya sekolah tinggi-tinggi kalau tidak punya muatan kompetensi lokal setempat, ya menuntut tenaga kerja tersebut itu melakukan urbanisasi. Nah, penting buat pengusaha di desa-desa itu masuk ke sekolah-sekolah memberikan pembelajaran gimana sih cara buat telur asin, gimana sih cara buat pengembangbiakan itik, bagaimana sih cara menjual pengolahan telur puyuh, termasuk pemasarannya. Itu contoh kecil kalau basis desanya peternakan. Jadi ada wahana bagi pengusaha di desa itu masuk mengintervensi pembelajaran sejak SMP dan SMA. Nah, kenapa saya sampaikan kalau bisa sampai ke perguruan tinggi? Karena
Dengan sampai ke perguruan tinggi nanti, tugasnya dosen, Bapak Ibu guru dosen ya, tolonglah bikinlah kurikulum yang konektif dengan potensi negara atau potensi daerah. Jika kampusnya ada di Bandung, maka harusnya gimana caranya mengarahkan produktivitas kampus itu menjawab problematika ekosistem bisnis di wilayah setempat atau wilayah Bandung yang saya contohkan. Bandung punya masalah apa tentang UMKM kreatifnya? Contoh Bandung punya masalah tentang bagaimana memasarkan atau bagaimana melakukan ekspansi pasar atau mengolah diversifikasi produk UMKM. Nah, dengan adanya problem itu, harusnya kampus membuat pembelajaran yang terintegrasi dengan problem tersebut. Turunkan pengusaha lagi di situ, temukan dengan mahasiswa, lalu bikin hackathon. Semakin tinggi level pendidikan, perbanyak pertemukan siswa atau peserta didik itu dengan masalah. Lalu hadirkan dosen sebagai pemberi solusi atau hadirkan praktisi di sana. Model-model praktisi belajar atau praktisi mengajar ala Nadiem itu omong kosong, Bapak dan Ibu, tidak ada hasilnya. Itu hanya pergiliran penyedia jasa, konsultan untuk alibi praktisi. Ya, oke, gitu saja sih dari saya. Kalau Pak Yandri atau siapapun ya yang tertarik dengan video ini, bisa email ataupun langsung komen di YouTube saya. Paling gitu saja. Terima kasih. Saya tutup. Sampai jumpa. Nah, background-nya maaf ya, ntar lagi makan tuh.